Film dimulai dengan Quinn Brenner, seorang gadis remaja, bertemu Alice, seorang cenayang. Setelah berbincang dengan Alice, Alice mengungkapkan bahwa ia pensiun dari dunia supranatural. Ketika Quinn hendak pergi, Alice yang merasa simpati mengizinkannya masuk untuk berbicara tentang niat dan tujuannya datang kepada Alice. Setelah duduk bersama, Quinn menjelaskan bahwa dia ingin berbicara dengan ibunya yang bernama Lily Brenner yang sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu. Selain itu, Quinn juga sering merasa seperti ibunya ada di sekitarnya dan sering membangunkannya saat dia tidur. Yang lebih aneh lagi, Quinn melihat buku harian miliknya berada di tempat yang tidak seharusnya. Quinn juga sudah mencoba berbicara dengan ibunya, tapi tidak pernah ada jawaban. Karena itu, Quinn pergi ke rumah Alice. Setelah Quinn bercerita, Alice mulai penerawangannya dan menemukan bahwa sosok itu bukan Lily Brenner. Namun demi kebaikan Quinn, Alice mengingatkan Quinn untuk tidak lagi berbicara dengan sosok itu. Menurut Alice, memanggil orang yang sudah meninggal bisa membuat arwah lainnya ikut mendengar. Keesokan harinya, Quinn yang tinggal bersama ayahnya, Shane Brenner, dan adiknya, Alex Brenner. Pada saat itu, Quinn sibuk belajar untuk menghafal setiap kalimat pertunjukan teater di sekolah agar bisa masuk universitas yang diimpikannya. Saat pertunjukan berlangsung, Quinn sangat gugup sampai lupa dengan dialognya. Tepat pada saat itu, dia melihat sosok orang melambaikan tangan dari jendela. Setelah pertunjukan teaternya yang kurang berhasil dan membuatnya gagal masuk universitas yang diimpikannya, Quinn mengunjungi teman dekatnya, Maggie, untuk curhat. Maggie menyarankan agar Quinn kuliah di luar kota supaya jauh dari ayahnya, yang sering membuatnya merasa kesal. Tapi Quinn menolak karena ia harus merawat adiknya, sementara ayahnya sibuk bekerja. Akhirnya, mereka berdua pun pulang. Namun saat Quinn di tengah jalan, Quinn melihat lagi sosok orang aneh yang terus melambaikan tangan padanya. Tiba-tiba, mobil datang menabrak Quinn hingga terpental. Quinn pun dilarikan ke rumah sakit akibat dari tabrakan tersebut, membuat Quinn mengalami patah tulang di kakinya. Setelah 3 minggu di rumah sakit, akhirnya Quinn diizinkan pulang. Namun ketika berada di lobi, dia bertemu dengan seorang nenek tua yang menceritakan tentang sosok yang menghantui Quinn. Sosok itu memanggil nama Quinn dan sekarang sedang menunggu di kamarnya. Ketika tiba di apartemennya, Quinn disambut oleh teman-temannya, Hector dan Maggie. Namun, pikirannya masih tertuju pada kamarnya, di mana ia masih teringat perkataan nenek tua tadi. Ketika malam tiba, saat Quinn hendak tidur, tiba-tiba gangguan muncul. Bel berbunyi sendiri meski Quinn awalnya menganggapnya hanya khayalan. Namun ternyata sosok kakek aneh itu sedang mengamatinya dari balik jendela. Di rumah Alice yang merasa kesepian. Saat hendak tidur, Alice tiba-tiba mendapat penglihatan akan bahaya yang mengancam Quinn. Dia berusaha menerawang lagi memanggil sosok ibu Quinn, Lily Brenner, untuk menyelamatkan anaknya dari bahaya. Namun, dalam upayanya, Alice menemukan gangguan dari sosok kakek aneh yaitu jejak kaki. Jejak kaki sosok itu terlihat, dengan penasaran Alice mengikuti jejak tersebut hingga sampai ke loteng rumahnya. Alice pun penasaran mengikuti jejak kaki tersebut hingga berhenti di sebuah tembok. Tiba-tiba, sosok kakek aneh muncul dan bergelantungan di depan Alice menyebabkannya teriak penuh ketakutan. Kembali ke Quinn, gangguan itu muncul lagi saat Quinn sedang bermain-main dengan Hector yang tinggal di sebelah apartemennya. Saat Quinn mencoba menghubungi Hector melalui SMS, terungkap bahwa Hector tidak berada di apartemennya. Ketika itu perasaan Quinn langsung tercampur aduk antara rasa khawatir, takut, dan curiga. Namun Quinn tak mengambil pusing, ia lebih memilih tidur saja. Lalu tiba-tiba, mendengar teriakan Quinn, Shane segera datang untuk melihat keadaannya. Ia terkejut saat melihat retakan pada atap kamarnya. Tanpa ragu, ia langsung menghubungi pemilik apartemen untuk memperbaiki retakan tersebut. Namun, informasi dari sumber terpercaya yaitu pemilik apartemen tersebut mengatakan bahwa tempat tersebut seharusnya kosong dan tak berpenghuni. Meski begitu, setelah dilakukan penelusuran, mereka berdua kaget saat menemukan jejak kaki misterius yang tepat berada di atas kamar Quinn. Ceritakan kunjungannya ke rumah Alice, seorang cenayang. Ia berharap berkomunikasi dengan ibunya, terutama untuk membahas rangkaian peristiwa aneh yang dialaminya.
Dan mungkin saja itu ibunya. Namun, sang ayah tidak percaya pada hal-hal berbau supranatural atau dunia gaib. Shane di sisi lain meyakinkan Quinn bahwa sosok ibunya selalu hadir di sisinya, terutama saat Shane melihat Quinn. Di dalam kamar, Quinn yang sedang berbincang-bincang dengan Maggie kembali diganggu oleh sosok kakek aneh. Kali ini, sosok itu berani menampakkan dirinya dengan jelas. Bahkan, ia melempar Quinn dari tempat tidurnya mengakibatkan leher Quinn terkilir. Sosok tersebut kemudian memulai sebuah ritual seperti yang sering terlihat dalam adegan setan di televisi. Kakek tersebut menutup hordeng jendela lalu melangkah menuju pintu. Kali ini, bahkan laptop juga terlibat dalam adegan mencekam ini dan... Quinn pun berteriak histeris karena ketakutan dan sang ayah segera berlari mendekati anaknya. Saat melihat Quinn terkapar di lantai, Shane menggendongnya ke ruang tamu dan memanggil dokter untuk merawat leher Quinn yang terkilir. Ketika menceritakan kejadian itu pada ayahnya, Quinn akhirnya menyadari bahwa sosok yang ia kira ibunya sebenarnya adalah entitas lain yang berniat buruk dan jahat terhadapnya. Shane lantas menyarankan agar Quinn beristirahat terlebih dahulu, memberikan kesempatan agar Quinn bisa merasa tenang. Saat tengah malam, Quinn kembali dihantui oleh sosok setan kakek aneh. Ketika Quinn terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di lantai 5. Menyadari situasi yang mencekam, rasa takut Quinn semakin memuncak dan dia bergerak menuju lift dengan kursi rodanya. Saat menunggu, tiba-tiba sosok kakek aneh muncul di belakang Quinn. Sosok itu menarik Quinn menuju kamar 514. Dalam kamar tersebut, Quinn dihadapkan pada sosok wanita tanpa wajah, tanpa kaki, dan tanpa tangan. Wanita itu berjalan mendekati Quinn. Quinn kembali berteriak histeris meminta tolong kepada ayahnya. Mendengar jeritan itu, Shane segera terbangun dan berlari menuju Quinn. Melihat anaknya terkapar di lantai, Shane segera memindahkan Quinn ke kursi roda. Namun saat melihat sekeliling, Shane melihat jejak kaki misterius yang mengarah ke jendela. Shane melihat ada sosok yang jatuh ke bawah, tetapi ketika Quinn melihat, tiba-tiba sosok kakek aneh itu muncul dan dengan cepat menarik Quinn. Beruntung, Shane berhasil menyelamatkan anaknya tepat pada waktunya. Melihat kejadian yang tak masuk akal, Shane pun mengunjungi rumah Alice meminta bantuannya. Namun, Alice enggan melakukan penerawangan karena trauma masa lalunya. Saat suaminya bunuh diri, Alice mencoba berkomunikasi dengannya, namun ada sosok wanita yang mencoba membunuhnya. Alice menjelaskan pengalaman ini kepada Shane. Shane memahami situasi Alice. Namun Shane meminta Alice untuk bertemu dengan Quinn sekali lagi. Di rumah Quinn, Alice melihat Quinn sedang tertekan oleh gangguan roh jahat yang mengerikan. Quinn pun merenung tentang keadaannya yang sulit. Alice dengan tegas meyakinkan Quinn bahwa ia akan memberikan bantuan sepenuhnya. Alice mulai melakukan penerawangan dan memasuki dunia roh yang disebut The Father. Dia bertujuan untuk berbicara dengan roh yang selalu mengikuti Quinn. Alice pun mencari keberadaan roh jahat dengan menyusuri lorong gelap. Kengeriannya terasa saat menemukan beberapa roh terperangkap yang menjadi budak kakek bengek. Saat melanjutkan penelusuran, ia menemukan sebuah rumah dan memasukinya. Di dalam rumah tersebut, Alice pun melihat seorang perempuan menunjukkan gigi taringnya sambil memberikan petunjuk padanya. Saat mengikuti petunjuk dari wanita tersebut, tiba-tiba sosok jahat wanita yang selalu menghantui Alice hingga membuatnya trauma muncul dan berusaha untuk membunuh Alice. Dengan nafas yang hampir habis, Alice kembali sadar. Meskipun dalam ketakutan, ia meminta maaf pada Quinn karena tidak bisa lagi membantunya. Di mana sosok wanita jahat tersebut telah menunggu untuk melancarkan serangannya pada Alice. Shane pun bingung harus berbuat apa dalam keadaan tersebut. Alex akhirnya menemukan solusi saat melihat sebuah situs di internet. Ia pun menyarankan kepada ayahnya untuk memanggil Spatch dan Tutkar, dua pemburu hantu yang bisa membantunya dengan masalah ini. Setelah mereka berdua tiba di rumah Quinn, mereka mulai beraksi dengan menggunakan peralatan kamera dan alat perekam yang dipasang di tubuh Quinn. Dengan kewaspadaan, mereka terus memantau Quinn melalui monitornya. Kembali pada Alice yang tengah bertemu dengan teman lamanya, Carl. Alice ingin berkonsultasi dengan Carl mengenai tindakan yang sebaiknya diambil saat dihadapkan oleh hantu jahat wanita yang ingin membunuhnya. Carl menyarankan agar Alice tidak perlu merasa takut terhadap sosok wanita tersebut, terlebih lagi Alice masih hidup dan memiliki bakat yang lebih unggul.
Selain itu, Alice juga sering membantu orang untuk mengusir roh jahat. Carl mengungkapkan kemungkinan bahwa salah satu roh tersebut mungkin tidak menyukai Alice. Menurut pandangan Carl, Alice seharusnya membantu Quinn dalam situasi ini. Kembali ke rumah Quinn, ketika mereka bertiga sedang berjaga, tiba-tiba lampu padam seolah-olah menunjukkan keberadaan sosok hantu yang berkeliaran. Dan seperti yang diduga, ketika mereka melihat monitor, terlihat Quinn sedang berjalan, yang seharusnya tidak mungkin mengingat kaki Quinn saat itu patah. Mereka pun mulai mendekatinya melalui monitor, dan setelah penelusuran, ternyata mereka telah tertipu oleh kelicikan dari sosok kakek bengek. Tiba-tiba Quinn muncul berdiri di belakang mereka, dan mereka langsung diserang oleh si kakek bengek yang telah merasuki Quinn. Kekerasan berlangsung hingga pada suatu saat Quinn mengambil pisau dengan niat untuk bunuh diri. Namun, dengan tangkasnya, Shane dan Speck berhasil menghentikan aksinya. Tak lama setelah itu, Alex tiba di lokasi dan dengan cepat mengambil kabel untuk mengikat Quinn. Menghadapi situasi tersebut, Speck dan Tucker merasa harus menyerah karena mereka merasa terbatas dalam kemampuannya. Shane akhirnya meminta mereka untuk meninggalkan rumah. Namun secara tiba-tiba, Alice tiba seperti seorang pahlawan. Alice meminta Speck dan Tucker untuk tetap tinggal dan membantunya mengusir roh jahat yang melekat pada Quinn. Alice menjelaskan bahwa dahulu roh tersebut menjadi penghuni apartemen ini, hidup sendirian. Namun berkat Quinn, roh itu semakin kuat setelah menyerap energi Quinn. Saat terjadi kecelakaan Quinn, ia mendapatkan separuh roh Quinn. Kita harus bertindak cepat sebelum dia sepenuhnya menguasainya. Alice memulai ritual memasuki alam roh yang dikenal sebagai The Verder. Di sana ia berkomunikasi dengan sosok wanita yang pernah menjadi budak si kakek bengek. Wanita tersebut menunjukkan tempat di mana si kakek bengek berada yang telah mendapatkan peliharaan baru yaitu Quinn. Setelah membuka pintu, Alice melihat seorang pria tua yang tengah menghadap jendela. Ketika Alice meminta pria tersebut untuk berbalik, tiba-tiba sosok wanita jahat muncul dengan tujuan membunuh Alice. Namun berkat saran dari Carl, Alice berhasil mengusir roh jahat tersebut. Saat Alice mendekati sosok tua itu, ia pun terkejut saat menyadari bahwa sosok tersebut adalah suaminya yang telah meninggal. Dengan kerinduan yang mendalam, Alice memeluknya. Namun sosok iblis yang menyamar sebagai suaminya berusaha memperdaya Alice agar ia mau bunuh diri. Tetapi Quinn menyadari kehadiran iblis tersebut dan dengan pisau yang dipegangnya, ia menyayat wajah iblis tersebut. Iblis yang kesakitan berubah kembali menjadi sosok kakek bengek. Sosok tersebut memanggil separuh arwah Quinn yang telah menjadi budaknya. Alice yang marah mendorong kakek bengek sambil membawa arwah Quinn untuk menyelamatkannya. Namun, tak disangka pijakan kaki si kakek bengek mampu membuat dua alam pun bergetar. Alice pun terus berlari menuju lift. Saat dalam perjalanan, kakek bengek ternyata sudah berada di depannya dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Alice pun tersadar saat rohnya kembali ke tubuhnya, tapi ternyata Quinn masih ditahan oleh si kakek bengek. Saat Quinn lemah dan tak berdaya, Alice segera meminta bantuan pada Lily untuk melepaskan anaknya dari cengkraman sosok tersebut. Bisikan sang ibu akhirnya membuat Quinn pulih dan sadar, lalu dia berbalik menyerang si kakek bengek hingga membuatnya lenyap di hadapannya. Saat itulah Quinn kembali ke tubuhnya dan akhirnya sadar. Setelah melewati kejadian yang mengerikan, Alice menjelaskan bahwa Lily selalu berada di samping mereka, hadir dalam kehidupannya. Lily meminta Quinn dan Shane untuk tidak lagi mencarinya, karena dia akan selalu bersama mereka. Dalam film ini, Alice pertama kali bertemu dengan mitra pembasmi hantu, yaitu Speck dan Tucker. Mereka bekerja sama untuk membasmi roh jahat yang kerap mengganggu manusia. Dan akhirnya, film pun berakhir. Teman-teman, jangan lupa merenungi hikmah dari film ini bahwa di tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan ragu untuk menekan tombol subscribe karena berlangganan itu gratis. Dan kami juga mengajak kalian untuk memberi izin pada kami mewakili makhluk-makhluk astral untuk kembali menikmati kelanjutan dari film Insidious. Sampai bertemu lagi. Wik.
Wake, wake, wake. Wake, 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 oh. Oh, 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 oh. Wake, 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 oh. Wake, 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 oh.